Koloid adalah campuran heterogen dua fase dan dua zat atau lebih, di mana partikel berukuran koloid tersebut atau terdispersi merata dalam zat lain. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you. Manfaat koloid yang pertama yaitu mengurangi polusi udara. Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut pengendap kotrel. Prinsip kerja alat ini memanfaatkan sifat buangan dan penggumpalan koloid sehingga gas yang dikeluarkan ke udara telah bebas dari asap dan partikel berbahaya. Yang kedua adalah membantu pasien gagal ginjal. Proses dialisis untuk memisahkan partikel-partikel koloid dan zat terlarut merupakan dasar bagi pengembangan dialisator. Penerapan dalam kesehatan adalah sebagai mesin pencuci darah untuk penderita gagal ginjal. Yang ketiga, sebagai deodoran. Deodoran mengandung aluminium klorida yang dapat mengkoagulasi atau mengendapkan protein dalam keringat. Endapan protein ini dapat menghalangi kerja kelenjar keringat sehingga keringat dan protein yang dihasilkan berkurang. Yang keempat adalah sebagai bahan makanan dan obat. Ada zat-zat yang tidak larut dalam air sehingga harus dikemas dalam bentuk koloid sehingga mudah diminum. Contohnya obat dalam bentuk kapsul. Yang kelima, sebagai bahan pencuci. Prinsip koloid juga digunakan dalam proses pencucian dengan sabun dan deterjen. Dalam pencucian dengan sabun atau deterjen berfungsi sebagai emulgator. Sabun atau deterjen akan mengemulsikan minyak dalam air sehingga kotoran-kotoran berupa lemak atau minyak dapat dihilangkan dengan cara pembilasan dengan air. Sifat-sifat koloid ada 5 jenis, yang pertama efek tindal, kedua drangkal, ketiga elektroforesis, keempat absorpsi, dan yang kelima adalah koagulasi. Berikut penjelasan. Efek tindal adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikelnya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Berikut ini adalah hasil dari percobaan efek tindal. Ini adalah air. Ketika kita menyinarinya, maka cahaya akan tembus. Ini membuktikan bahwa air tidak termasuk dalam koloid. Ketika kita menambahkan susu, dan ketika kita memberinya cahaya akan berhamburan dalam larutan. Dan yang tembus hanya sedikit, membuktikan bahwa susu termasuk dalam koloid. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut bersifat acak seperti pada zat cair dan gas. Sistem koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, partikel-partikel menghasilkan tumbukan. Tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah. Partikel koloid cukup kecil, tumbukan cenderung tidak seimbang, dan menyebabkan perubahan arah partikel sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown.
Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown. Semakin besar ukuran partikel, semakin lambat gerak Brown. Berikut adalah gambar gerak Brown. Check it out. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Medan listrik dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Berikut ini adalah gambar elektroforesis. Berikut adalah gambar dari absorpsi atau penyerapan. Absorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan atau zat penyerap adsorben dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film atau zat terserap adsorbat pada permukaannya. Berbeda dengan absorpsi yang merupakan penyerapan fluida oleh fluida lainnya dengan membentuk suatu larutan. Salah satu sifat penting dari permukaan zat adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida atau cairan maupun gas terikat pada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu film atau lapisan tipis pada permukaan padatan tersebut. Berbeda dengan absorpsi di mana fluida terserap oleh fluida lainnya dengan membentuk suatu larutan. Koagulasi adalah suatu proses yang rumit di dalam sistem koloid darah yang memicu partikel koloidal terdispersi untuk memulai proses pembekuan atau aglomerate dan membentuk trombus. Koagulasi adalah bagian penting dari hemostasis, yaitu saat penambahan dinding pembuluh darah yang rusak oleh keping darah dan faktor koagulasi atau yang mengandung fibrin untuk menghentikan pendarahan atau hemorrhage dan memulai proses perbaikan. Kelainan koagulasi dapat meningkatkan resiko pendarahan atau trombosis. Ini adalah gambar dari koagulasi. Cek it out. Teman-teman, itulah tadi penjelasan dari sifat-sifat Jenis-jenis koloid terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sol, yang kedua adalah emulsi, dan yang ketiga adalah fluid. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sol. Sol merupakan fase terdispersi padat. Sol terdiri dari 3 macam: sol padat, sol cair, dan sol gas. Yang kedua adalah emulsi. Emulsi yaitu fase terdispersi cair. Emulsi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah emulsi padat, yang kedua emulsi cair, dan yang ketiga adalah emulsi gas. Yang ketiga adalah buih. Buih merupakan fase terdispersi gas. Buih merupakan terdiri dari 2 macam, yaitu buih padat dan buih cair. Berikut adalah contoh-contoh dari sol. Yang pertama yaitu sol padat. Contohnya adalah gelas berwarna. Yang kedua, contoh dari sol cair yaitu cat air. Yang ketiga, contoh dari sol gas yaitu asap. Contoh yang kedua adalah emulsi. Yang pertama adalah emulsi padat yaitu nasi. Yang kedua adalah emulsi cair yaitu susu. Dan yang ketiga adalah emulsi gas yaitu handspray. Yang ketiga adalah buih. Buih terdiri dari buih padat dan buih cair. Buih padat contohnya adalah styrofoam. Buih cair adalah busa sabun. Demikianlah penjelasan dan contoh dari jenis-jenis koloid.
sistem koloid. Koloid itu dari larutan dan suspensi Secara makroskopis ternyata homogen. Secara mikroskopis ternyata heterogen. Sistem koloid terdiri dari dua fase, fase dispersi dan juga terdispersi. Oh yeah. Sifat-sifat dari sistem koloid. Pertama, efek pindah menghamburkan cahaya. Yang kedua, dinamakan gerak Brown. Geraknya patah-patah seperti gerak zigzag. Elektroforesis, pergerakan di dalam medan listrik berupa partikel-partikel. Yang keempat, absorpsi penyerapan berbagai macam zat pada permukaan. Yang kelima, koagulasi, penggumpalan. Jenis-jenis koloid terdapat 5 macam. Aerosol dari padat, terdispersi dalam gas. Sol dari padat juga, terdispersi di cair. Emulsi terdispersi dari dan dalam cair. Keempat, bumi dari gas terdispersi cair. Yang kelima, dia setengah kaku antara pada cair. Sifat-sifat dari sistem koloid. Pertama, efek pindah menghamburkan cahaya. Yang kedua, dinamakan gerak Brown. Geraknya patah-patah seperti gerak zigzag. Elektroforesis, pergerakan di dalam medan listrik berupa partikel-partikel. Yang keempat, absorpsi penyerapan berbagai macam zat pada permukaan. Yang kelima, koagulasi, penggumpalan. Sistem koloid, sistem koloid, sistem koloid, sistem koloid, sistem koloid, sistem koloid, sistem koloid. Pembuatan untuk sistem koloid terbagi 3 macam. Mereka adalah kondensasi, menggabungkan partikel, larutan sebenarnya, molekul atau ion. Cara dispersi, memecahkan partikel yang masih besar menjadi partikel koloid. Unsur Bredig, gabungan dari cara dispersi dan kondensasi. Ikatan listrik, sistem koloid.